Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Legend People, kembali lagi bersama Cindy. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas organ reproduksi wanita dan pria. Yang pertama banget nih, kita akan membahas organ reproduksi wanita bagian luar. Yang pertama kita mulai dari mons pubis. Nah, di mons pubis ini dia terdapat jaringan lemak dan ditumbuhi oleh rambut-rambut setelah kita pubertas. Yang kedua itu ada labia mayora. Labia mayora ini yang paling luar ya. Labia mayora terdiri dari dua bagian, ada bagian luar dan ada bagian dalam. Bagian luarnya itu terdiri dari rambut-rambut, ditumbuhi oleh rambut-rambut. Sedangkan bagian dalamnya ini ada kelenjar sebasea dan kelenjar lemak. Yang ketiga ada labia minora. Labia minora ini yang agak dalamnya nih, dia tipis ya teman-teman. Dia berwarna pink-pink kemerahan gitu karena di dalamnya terdapat pembuluh darah dan ujung-ujung saraf yang membuatnya menjadi lebih sensitif. Yang keempat ada klitoris. Klitoris besarnya sekacang hijau dan dia ini sangat peka terhadap perangsangan karena di dalamnya terdapat ujung-ujung saraf dan pembuluh darah. Selanjutnya ada 3 lubang pada organ reproduksi luar. Yang pertama ada uretra. Uretra ini seperti yang kita ketahui dia sebagai lubang keluarnya urin. Kemudian ada vagina. Vagina ini berfungsi untuk pengeluaran menstruasi, jalan lahir, dan liang senggama. Kemudian ada anus. Anus tempat keluar feses. Nah, di antara anus dan vagina disebut perineum. Panjangnya sekitar 4 cm. Nah, perineum ini akan lebih elastis apabila kita banyak makan sayur sehingga nanti saat melahirkan jalan lahirnya ini akan lebih elastis. Selanjutnya kita akan membahas organ reproduksi wanita bagian luar. Yang pertama ada saluran vagina. Saluran vagina ini tadi lanjutan dari lubang vagina. Nah, dia ini emang permukaannya tuh agak gerenjel-gerenjel gitu ya teman-teman, nggak rata. Dia berfungsi untuk pengeluaran darah menstruasi, jalan lahir, dan liang senggama. Yang kedua ialah serviks. Ini bentuk aslinya. Serviks ini berfungsi untuk mengeluarkan lendir saat masa ovulasi untuk memudahkan jalan masuknya sperma. Kemudian si serviks ini kan bentuknya seperti moncong bibir ya. Ketika janinnya ini akan lahir, maka si moncongnya ini akan dilewati, dia akan menipis dan membuka lebar. Selanjutnya dari serviks masuk ke dalam yaitu rahim atau uterus. Nah, rahim ini aslinya sebesar telur ayam ya teman-teman, jadi nggak sebesar ini, tapi nanti dia akan menyesuaikan besarnya ketika ada janin yang berkembang di dalamnya. Nah, rahim ini memiliki 3 lapisan. Lapisan terluarnya itu namanya peritoneum, lapisan tengahnya itu adalah myometrium, dan lapisan terdalamnya ada endometrium. Endometrium inilah yang melapisi kavum uteri. Nah, di lapisan terdalam itu terjadi nidasi atau implantasi dari si hasil fertilisasi. Yang keempat adalah tuba falopi. Tuba falopi ini adalah saluran tempat terjadinya pembuahan fertilisasi atau pertemuan dari ovum dan sperma. Nah, si tuba falopi ini terjadi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada interstitium, kemudian ada isthmus dan ampula tuba. Kemudian yang terakhir ada infundibulum. Biasanya terjadi fertilisasi itu di ampula tuba atau di infundibulum. Yang terakhir ada ovarium. Nih yang kecil. Nah, walaupun dia kecil-kecil kayak gini, ternyata di dalamnya itu terdapat perkembangan pesat dari pembelahan-pembelahan ovum, pematangan ovum. Selain itu, selain pematangan ovum juga dia akan memproduksi hormon, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Nah, pertahanan dari si ovarium ini dia disangga oleh ligamen-ligamen sehingga tetap berada di sekitaran uterus. Nah, terakhir kita akan membahas organ reproduksi
pria. Organ yang pertama yaitu testis. Testis ini berfungsi untuk memproduksi sperma dan memproduksi hormon testosteron. Testis ini dilapisi oleh lapisan yang bernama skrotum. Nah, skrotum ini nanti yang akan menyesuaikan dengan suhu. Ketika suhunya rendah, suhunya dingin, maka dia akan mengkerut sehingga akan menghangatkan si testis ini supaya suhunya sesuai. Yang kedua ada epididymis, dia ada di atas testis. Dia berfungsi untuk melakukan pematangan pada sperma yang diproduksi oleh testis serta menyimpan sperma sebelum dialirkan melalui vas deferens. Nah, ada juga saluran vas deferens. Dia berfungsi untuk menyalurkan sperma menuju uretra. Yang keempat ada vesica seminalis. Vesica seminalis ini berfungsi untuk menghasilkan cairan yang berfungsi sebagai sumber energi dan cairan pelindung dari spermatozoa. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini berfungsi untuk menghasilkan cairan yang di dalamnya terkandung asam sitrat. Asam sitrat ini berfungsi untuk melindungi spermatozoa atau sel sperma dari tekanan si uretra. Lanjut ada kelenjar Koper. Kelenjar Koper ini berfungsi untuk menghasilkan cairan yang nantinya akan menetralisirkan keasaman pada saluran kemih atau uretra. Seperti yang kita ketahui bahwa uretra pada laki-laki ini kan fungsinya dua ya, mengeluarkan urin dan mengeluarkan cairan semen atau sperma. Yang terakhir ada organ penis atau zakar. Nah, organ penis ini kan di dalamnya ada uretra. Nah, fungsi dari penis ini adalah alat reproduksi yang berfungsi untuk menyemprotkan sperma ke liang vagina. Apakah sudah cukup jelas penjelasan saya mengenai organ reproduksi pria dan wanita? Apabila teman-teman pengen baca lebih lengkap, bisa baca di sini karena saya ngambil referensi dari buku-buku ini. Kalau teman-teman ada kritik, saran, dan masukan, boleh tulis di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya Cindy Safila Majid pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman. See you.